Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat unit testing. Sebelumnya kita sudah membuat ataupun merefaktor modul kategori. Jadi sebelumnya kita merefaktor modul kategori ini yang sebelumnya codingnya asal jadi saja. Jadi kemarin kita refaktor menggunakan konsep repository pattern, yaitu kita buat repository baru di project kita, namanya adalah kategori repository, yang mana di sini kita taruh mungkin bisa dikatakan tempat untuk coding logik utama dari kategori modul kategori, maksudnya untuk menyederhanakan pekerjaan yang ditangani oleh kategori controller. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk membuat unit testing untuk kategori repository. Sekarang eranya CI/CD, continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, dan continuous yang lain. Jadi belajar testing atau automation testing ini sangat penting bagi kita, karena ya CI/CD tanpa testing di aplikasi kita mungkin bisa dikatakan sia-sia. Jadi kita akan mulai belajar untuk bikin unit testing kategori repository. Saya belajar dari beberapa referensi, menemukan referensi yang cukup mudah diikuti dan juga to the point. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat repository tutorial yang saya baca juga di sini. Di sini lengkap. Jadi unit testing di sini adalah kita men-testing kelas atau yang bisa dikatakan unit yang paling kecil dari sebuah aplikasi kita. Jadi dikatakan biasanya unit testing itu dilakukan untuk model, repository, dan mungkin juga helper dan seterusnya. Dan juga nanti mungkin ke depan akan juga dibahas feature testing. Ini lebih istilahnya lebih ke fitur secara utuh. Jadi mulai dari hit controller, routing, kemudian inputannya apa, nanti balikannya seperti apa, redirectnya kemana, view-nya seperti apa, kita bisa menggunakan fitur testing. Tapi untuk kali ini yang kita bahas adalah unit testing. Dan yang kita akan testing adalah repository kategori dalam hal ini. Karena di model bisa dikatakan kita nggak ada coding di model kategori, cuma sekedar mendefinisikan fill juga dan juga relasi dan seterusnya. Jadi sangat sedikit lagi sekali codingnya. Kalau yang di repository bisa dikatakan banyak sekali codingnya. Jadi ini kita utamakan untuk bikin unit testing. Nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri untuk yang unit testing bagian model. Baik. Kita akan mulai saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan mendefinisikan database testnya dulu. Jadi sebelumnya di sini ada php unit.xml. Oke, sebelum ke sini mungkin kita lihat dulu contoh running testnya seperti apa.
Jadi nanti running testnya adalah seperti ini, tes. Nah, ini adalah basic test atau sampel-sampel yang diberikan Laravel yang ada di folder test, ada fitur test, ada unit test, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bikin unit test sendiri untuk kategori repository. Kemudian untuk yang kembali lagi ke PHP unit tadi, di sini kita akan definisikan database yang akan kita gunakan untuk testing. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan MySQL juga untuk databasenya. Kemarin sempat mencoba untuk menggunakan SQLite, sebenarnya lebih bagus, lebih cepat juga, cuma terkendala ada beberapa migration yang error kalau menggunakan SQLite. Jadi daripada bongkar-bongkar migration, saya pikir lebih mudah saja menggunakan MySQL. Jadi memang kelemahannya di situ ketika kita membuat codingnya, membuat aplikasi dulu kemudian baru membuat testing, kadang terkendala hal-hal yang tidak bisa kita duga. Beda dengan kita misalkan menggunakan konsep TDD atau test driven development, yang mana testing dibuat dulu baru bikin codingnya. Biasanya itu ya semuanya running well untuk testingnya. Baik, kita akan konfigurasi database-nya di sini. Jadi kalau aplikasi kita tuh biasanya setting database-nya adalah di env. Nah, untuk testing ini kita di Laravel settingnya adalah di php unit.xml di sini. Apa yang perlu kita setting yaitu koneksi database-nya. Jadi kita buat koneksinya. Base-nya ini saya bedakan. Kalau yang main aplikasi kita menggunakan project Larasoft DB, kemudian untuk testing ini kita menggunakan Larasoft DB_test. Kita coba eksekusi. Di sini ada error. Kemudian kita coba ke bagian test case-nya. Bagian test case di sini. Ini merupakan kayak root test case yang nanti biasanya tes di bawahnya di sini akan extend ke test case. Nah, di sini kita bisa definisikan hal-hal yang global. Misalnya saya definisi di sini kita manggil kelas ini refresh database. Nah, refresh database ini kita gunakan untuk merefresh ataupun ngereset database dari awal, entah itu migrationnya, kemudian data-datanya di clean dulu baru mengeksekusi tes. Nah, ini penting karena biasanya untuk testing itu kita harus memastikan bahwa testing itu independen, artinya datanya nggak boleh terintervensi dengan test case yang lain. Nah, itu mungkin nanti kita langsung coba lihat di proses membuat testingnya. Nah, ini kita panggil juga di sini, di use di sini. Kemudian kita juga nanti perlu menggunakan Faker nanti untuk bikin semacam dummy ataupun sampel data. Daripada kita ngetik manual kayak misalkan nama, kemudian paragraf dan seterusnya, kita bisa menggunakan Faker ini. Nah, kita bikin properti baru yang protected biar bisa diakses di
tes-tes di bawahnya. Kemudian ada setup di sini. Ini akan dipanggil ketika sebuah tes dieksekusi. Yang kita lakukan adalah nge-create objek factor-nya. Kemudian ada function lagi namanya tear down. Ini template dari Laravel-nya seperti ini. Sementara seperti ini dulu untuk bagian test case. Kemudian selanjutnya adalah kita akan ke bagian kita akan bikin file baru untuk tes kategori repository ini. Kita akan generate test file baru, php artisan make test Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk bagian tes ini juga akan saya bedakan nanti tes bagian untuk bagian admin dan juga untuk bagian front. Jadi saya akan pisahkan juga test case-nya. Make test, kemudian admin slash misalnya kategori repository test, kemudian karena kita mau bikin unit test maka kita tambahkan parameter ini. Oke, kita lihat. Nah, dibuatkanlah oleh Laravel untuk satu file test di sini sesuai dengan yang kita inputkan. Oke, di sini nanti kita akan pertama bikin untuk yang positif testing dulu. Jadi biasanya untuk bikin tes itu ada positif testing, ada negatif testing. Positif artinya yang mana itu diharapkan sukses prosesnya. Jadi misalkan kayak create dengan parameter yang disediakan, kategori bisa sukses terbuat. Nah, itu maksudnya contohnya yang positif. Kalau yang negatif misalnya ketika membuat kategori namanya nggak ada, maka itu harus gagal, dan seterusnya. Jadi misalkan nanti yang pertama kita akan bikin tes namanya can create kategori misalnya. Kita coba running testnya kayak gini. Kita juga bisa menjalankan tesnya, nggak harus semuanya juga. Kita bisa running test per file dan juga bahkan per test case. Seperti ini. Kita juga bisa mengetes per case-nya dengan parameter filter kayak gini. Nah, ini pas karena di dalamnya cuma ada aset true yang mana value-nya adalah true, jadi pasti benar. Oke, berikutnya adalah
Jadi nanti umpamanya saja saya mempunyai parameter seperti ini untuk membuat kategori, kemudian ada nama, dan namanya misalkan pakai Faker sekalian aja, Faker Words. Saya butuh mungkin 2 kata saja lah cukup. Kemudian ini true ini, nah kalau biasanya words 2 kayak gini dia bentuknya array, tapi kalau kita beri parameter true seperti ini dia akan jadi string. Jadi gini, kalau kita coba lihat parameternya seperti apa. Faker tidak diketahui. Ini karena test case-nya bukan yang ada di sini. Importnya salah. Ini bawaannya Laravel, importnya dari PHP unitnya. Jadi kita ubah di sini importnya. Ini menggunakan test, kemudian test case ya seperti ini. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa saya belum punya database project Larasoft DB test. Ini karena tadi di bagian test case kita manggil refresh database kayak gini, yang mana dia akan otomatis merefresh database, menghapus tabel-tabelnya, kemudian migrate ulang sesuai dengan yang ada di konfigurasi di PHP unit.xml. Nah, kita akan bikin database-nya dulu. Oke, kalau kita running ulang, nah di sini debug variabelnya muncul, parameternya nanti seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan nge-create objek kategori repository, karena yang akan kita tes adalah kategori repository. Kayak gini misalnya. Kemudian nanti ketika create itu juga sekalian nge-create model kategori kayak gini. Nah, nanti seperti ini. Karena yang akan kita tes adalah create, berarti nanti kita akan ngetes method create yang ada di method kategori. Nah, yang akan kita tes pertama adalah yang create ini, method create. Jadi nanti seperti ini, create params kayak gini. Kalau kita jalankan coba, pasti error karena kita belum import kelas-kelas yang dibutuhkan. Contohnya di sini kategori repository not found, berarti kita import juga kategori repositorinya. Kategori repositorinya adalah di sini, use app repositories, kemudian admin kategori repository. Kemudian model juga nggak ditemukan, berarti kita harus import juga use app models kategori. Ini karena kita nge-create objek baru dari model kategori.
jadi nggak dikenali modelnya. Oke, seperti ini. Oke, error. Nah, di sini ada error di kategori repository. Parameternya harus merupakan instance dari request, kategori request di sini. Kalau kita lihat yang kita buat sebelumnya, parameternya adalah kategori request di sini. Padahal kita bikin tesnya sekedar parameter array seperti biasa kayak gini. Nah, disinilah salah satu pekerjaan utama ketika kita membuat aplikasi terlebih dahulu, baru membuat unit testnya. Kemudian, kita harus mengubah coding-coding yang sebelumnya agar mudah dibuat testingnya. Contohnya seperti ini. Saya ingin ketika testing cukup mengirimkan parameter array seperti ini, tapi ternyata di kategori repository harus merupakan kelas request kayak gini. Nah, ini saya pengen ubah aja. Ini kita harus sesuaikan. Kita harus sesuaikan di sini. Kemudian tadi juga saya nge-create kategori repository-nya, di construct-nya ngirim model kategori, berarti di sini kita harus buat juga konstruktornya. Pertama kita bikin ini dulu lah, property model misalnya kayak ini. Kemudian public function construct. Nah, pas nge-create kategori repository object, di sini ada parameter juga kategori model ini. Ini nantinya yang request nih nggak perlu aja, jadi nanti untuk validasinya kita serahkan di bagian controller saja. Validasi inputan formnya kita serahkan ke controller, jadi di repository nggak perlu divalidasi lagi. Oke, kembali ke method create-nya yang tadinya adalah seperti ini. Nah, kita ganti dengan array biasa kayak ini. Kemudian ada yang perlu kita ubah juga. Nah, ini untuk slug-nya kita ganti seperti ini. Jadi kalau ada parameter name, berarti slug-nya adalah str slug dari name-nya itu. Kalau nggak ada null. Kemudian juga parent ID ini kita perlu ubah juga. Itu kalau dia ngirim, kalau dia tidak ngirim parameter parent ID, maka parent ID-nya adalah di set ke 0 kayak gini. Selain itu dia diloloskan. Create param sudah. Nah, di sini karena tadi kita sudah buat property model kayak gini, kita tinggal ubah juga, nggak perlu pakai manggil model baru kayak model langsung kayak gini. Kita bisa pakai this model kayak gini, create. Kita coba.
Oke, ternyata interface-nya juga perlu diupdate karena kita ngupdate di sini. Ini intinya adalah bahwa implementasi kategori repository di bagian method create ini nggak sesuai dengan yang ada di interface. Di interface masih seperti semula. Ini kita ganti juga berarti. Kita ganti seperti itu. Kita coba running ulang. Ini juga udah nggak bisa lagi seperti ini. Nanti akan jadi param seperti ini. Oke, beda-beda errornya. Sekarang adalah stringnya nggak muncul atau nggak ditemukan kelasnya. Kita import juga. Kita import di sini. Nah, errornya udah hilang. Kita coba di sini apakah bisa create kategorinya. Kalau kita lihat di sini. Oke, di tesnya sudah berhasil nge-create kategori. Nah, saatnya kita mengevaluasi dari ekspektasi kita dengan aktual atau istilahnya data aktual yang ketika create kategori ini. Jadi pertama kita evaluasi dulu. Yang pertama adalah mungkin yang pertama adalah assert instance of. Jadi kita akan mengevaluasi respon ataupun return dari kategori repository create ini apa. Kita akan memastikan bahwa returnnya adalah merupakan objek kategori kelas kayak gini. Nah, kalau kita lihat, nah berarti benar dia merupakan kategori kelas. Nah, tidak cukup itu saja, kita perlu cek juga data-data yang lain. Contohnya adalah namanya. Jadi param namanya harus sama dengan ini, dengan aktualnya di sini. Jadi ekspektasinya adalah param name. Nah, maka terjadilah name yang ada di parameter di sini. Kemudian ini harus sama dengan yang di database. Nah, begitu juga dengan slug-nya. Slug-nya ini adalah kayak gini, str str slug kayak gini. Ini harus sama dengan yang ada di database juga ini. Kemudian, nah karena parent ID-nya kita nggak mendefinisikan, berarti nanti kita juga harus cek apakah parent ID-nya itu 0. Nah, kayak gini. Oke, kita coba. Ada error, param nggak dikenali. Oh, ini harus param kayak gini.
str nggak dikenali juga, kita copy. Oke, berarti kita sudah sampai di sini sudah berhasil membuat satu test case untuk yang positif, yaitu kita bisa nge-create kategori di menggunakan kategori repository ketika kita mengirim parameter name. Jadi dengan parameter name dianggap sudah cukup untuk membuat sebuah kategori. Kemudian berikutnya kita akan tes yang positif juga. Kita akan tes membuat kategori dengan parent ID. Can create category with parent, kayak gini. Jadi penamaan metode juga diusahakan sama dengan apa yang ditesnya. Jadi misalkan mau ke create kategori ya berarti namanya harus mendeskripsikan apa yang di dalamnya, kayak gini juga. Dan kalau tidak sesuai ya kita akan bingung ini ngetes apa gitu. Oke, kita akan ngetes membuat kategori dengan parent. Oke, yang pertama adalah kita akan yang perlu kita lakukan adalah kita akan bikin dummy data untuk parent kategori. Jadi kita akan bikin parent kategori langsung di database. Saya akan bikin Faker dulu. Ini. Kemudian, nah saya bikin parent kategori. Nah ini tidak menggunakan kategori repository karena saya pengen langsung aja ke database karena yang inti yang kita tes yang akan kita lakukan adalah ketika nanti kita membuat kategori, kita mengirimkan parameter parent ID dan yang kita tes adalah kategori repository. Maka untuk yang parent kategori ini sekedar istilahnya ya asumsi saja kita sudah punya parent kategori sebelumnya. Create kayak gini, jadi langsung nembak ke model. Ini name adalah name, kemudian slugnya adalah str slug name. Nah parent ID nya karena ini adalah kategori parent, parent ID nya adalah 0. Kemudian coba kita lihat ini bisa nge-create database atau enggak. Kita jalankan tesnya. Nah filternya kita ganti dengan test case yang baru. Oke, ada error. Oh, filternya kehapus. Nah ini berarti bikin sampel parent kategorinya berhasil. Nah berikutnya kita baru ngetes yang bikin kategori dengan parent. Nah parameternya adalah kayak gini. Parameternya adalah yang pertama adalah name-nya kayak gini juga. Kita copy aja name, kemudian kayak gini, kemudian parent ID-nya. Parent ID di sini adalah ID dari sampel yang kita buat, sampel parent yang kita buat. Jadi sampelnya adalah parent kayak gini, ID. Jadi terkait mengirim parameter ini dengan parent kategori yang kita punya sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah mirip-mirip. Ini kita copy aja, nanti kita sesuaikan. Jadi yang beda cuma parameternya saja, yang lain kita sesuaikan. Ini sama, kemudian ini juga sama.
Oke, ini sama juga, ini sama. Kita coba running tesnya. Nah, di sini ada error ternyata. Di sini errornya adalah yang harusnya 1, maksudnya expectednya adalah 0, ternyata 1 di sini. Nah, ini apa di sini? Kita lihat. Nah, errornya di sini dikasih petunjuk. Padahal jadi parent ID yang ada di database itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, 0. Berarti yang ini kita beneri. Karena memang expectednya harusnya adalah ID dari parent kategori ini. Clearnya kayak gini. Tadi karena cuma ngopi saja dari yang tes pertama. Jadi parent ID di sini harusnya adalah sama dengan ID yang ada di sini, karena yang menjadi parent ID adalah yang kita buat sebelumnya kayak gini. Kita coba jalankan ulang. Yap, berhasil. Kemudian untuk memastikan bahwa apakah tes ini juga berpengaruh ke tes yang lain, apakah tes yang sebelumnya kita buat sudah sukses juga, masih sukses juga, jangan sampai tes yang baru ini bikin yang lain error. Nah, ini kita sudah punya 2 tes positif untuk kategori repository. Jadi can create kategori with parent. Oke, berikutnya yang akan kita tes adalah list datanya, list kategori. List kategori, kalau metodenya akan kita tes adalah yang paginate kayak gini. Jadi kita akan tes itu. Big function, misalnya test can display paginated. Jadi kita mau ngetes list kategori itu dalam bentuk pagination. Nah, kita bisa bikin sampelnya aja. Jadi untuk bikin sampel kita nggak perlu manggil create method di kategori repository karena terlalu lama nanti. Jadi untuk bikin sampel data kita bisa menggunakan factory ini. Jadi kita nanti tinggal ngirim berapa jumlah data yang kita pingin, dia akan si Laravel akan buatkan itu. Misalkan saya membuat kategori sebanyak 10 kayak gini. Nah, saya create kayak ini. Kita coba debug dulu isinya apa nanti. Tentunya masih ada error karena ini ada error. Errornya adalah kita belum punya factory untuk model kategori. Factory. Nah, kita akan bikin factory dulu. Yang pertama PHP artisan make factory, kemudian namanya adalah kategori factory untuk model kategori. Kategorinya adalah models kategori kayak ini. Oke, kita lihat di database factories kita udah dibuatkan ini. Nah, di sini kita bisa panggil seperti ini. Ini kita copy aja. Jadi kategori factory, nanti kita bisa bikin isinya fill apa aja sesuai kemauan kita. Kayak gini misalnya. Kemudian
Oke, sorry, ini harus kita taruh di sini karena kita perlu juga. Ini kemudian slugnya adalah str slug name, kemudian parent ID-nya kita buat 0 aja karena kita yang penting adalah bisa menampilkan data dengan ada pagination. Oke, itu kita coba run ulang tesnya. Masih oke, bisa. Nah, dari sini kita sudah mengenerate 10 kategori. Kalau nggak percaya kita coba query langsung, misalnya kategori misalnya adalah kategori get gini. Nah, kita sudah dibuatkan kategori kayak gini sebanyak 10. Sesuai, kalau kita mau bikin 1000 ya bisa aja, tapi nanti terlalu memberatkan tesnya. Oke, sudah. Berikutnya adalah kita memastikan bahwa dalam database itu ada 10 kategori. This set count, jadi kita hitung 10 kayak gini. Nah, tinggal get aja semuanya kayak gini. Apakah benar, atau kita ganti 11 misalnya. Kita ngecek apakah error. Ya, error karena expect-nya adalah 11, ternyata yang dibuat adalah 10. Jadi ini sesuai dengan yang di-generate di sini. Berarti ini harusnya 10 juga. Oke. Nah, setelah menghitung jumlah kategori di sini, udah ada 10 benar. Selanjutnya adalah kita ngetes yang pagination dari kategori repository. Ini sama objeknya, kategori repository, kemudian kita bikin paginated categories. Ini. Nah, expect-nya adalah bahwa respon dari paginated categories ini atau data yang ada dalam paginated categories ini adalah sesuai dengan yang ada di sini per page-nya, bukan yang 10. Meskipun di dalam database ada 10 kategori, tapi karena kita ngetes yang pagination, berarti kita harus ngitung bahwa respon yang diberikan adalah sejumlah per page-nya. Set count, kemudian berarti ini expect-nya adalah 5, kemudian ini adalah paginated categories kayak gini. Nah, kita lihat apakah sukses.
Ya, sukses berarti paginationnya udah berjalan dengan baik. Berikutnya kita akan ngetes yang find by ID di sini. Find by ID. Oke. Tesnya adalah test can find category by ID. Nah, kita bikin kategori baru, sampel kategori baru, menggunakan ini aja, pakai satu data kayak gini. Kalau kita cuma pengen create satu data, berarti kayak gini aja, nggak perlu parameter jumlahnya. Kemudian objeknya sama, kategori repository. Kemudian ini kita ngetes find by ID nya. Berarti ini harus kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian kita cek responnya. Responnya harusnya hampir mirip dengan yang ada di sini. Kita copy aja, nanti kita sesuaikan. Ini harusnya udah sama. Kemudian nah di sini yang beda. Jadi harusnya ini new kategori name, kategori slug, kemudian kategori parent ID. Jadi expect-nya adalah sesuai dengan new kategori di sini kalau di find by ID melalui kategori repository. Kita lihat filternya kita ganti. Oke, sukses. Berikutnya adalah apa metode yang perlu dites lagi di sini. Oke, drop down kita perlu tes juga. Function test can get categories as a drop down kayak gini misalnya. Kita bikin kategori misalnya sebut jumlah 3 kayak gini. Kemudian ini kita query langsung ke tabel, misalnya kategori get kayak gini. Kemudian kita copy objek kategori repository-nya. Kategori dropdown adalah kategori repository get kategori dropdown. Ini sesuai dengan metode yang ada di sini. Kemudian kita cek apakah sama. Antara kategoris hasil query langsung dengan query get kategori dropdown dari repository. Kita cek, oke, filternya kita ganti juga. Oke, ternyata beda. Apa bedanya? Kita lihat codingannya. Oh, di sini ada order by-nya
ascending. Sedangkan kalau yang query yang kita lakukan di sini cuma get aja, nggak ada descending ascending, berarti kita harus samakan kayak ini. Kita coba. Ya pas, kalau misalnya kita ganti di SC kayak ini harusnya error karena nggak relevan dengan yang ada di kategori repository. Oke. Ya sudah. Nah berikutnya di kategori dropdown ini ada parameter kayak gini. Jadi accept kategori ID. Jadi dropdown itu ketika nanti buat kategori atau pas ngedit di dropdownnya itu harusnya nggak ada kategori itu sendiri. Jadi ada accept kayak gini. Nah, ini kita harus tes juga. Kita bikin tes baru, hampir mirip sebenarnya, cuma ada pengecualian. Yes, can get categories as drop down with exception misalnya for a certain category. Jadi ada pengecualian. Itu di dalam dropdown ketika pas edit kategori dia nggak boleh di parent kategori itu ada kategori itu sendiri. Ya, yang bagian ini sama. Nah, kemudian misalnya kita akan pengecualian misalkan untuk yang kita nggak ingin yang first kategori misalnya kayak gini. Kita nggak ingin yang kategori ini nggak muncul di dalam dropdown. Oke, ini sama. Kemudian kategori dropdown. Nah, di sini bedanya di sini. Dan kategori dropdown kita kasih parameter ini. First kategori ID. Karena kita nggak ingin first kategori ini masuk ke dalam dropdown. Kemudian kita lihat dropdownnya yang seharusnya muncul dalam dropdown. Kita query langsung dari tabel where ID adalah tidak sama dengan first kategori ID. Kemudian order by nya adalah name ascending. Kemudian get kayak gini. Ini adalah data ekspektasinya. Ekspektasinya adalah tampilkan semua kategori selain yang ID-nya adalah sesuai first kategori ini. Nah, nanti di assert equals kategoris, ekspektasinya adalah, jadi ekspektasinya di depan, kemudian aktualnya di belakang. Kategori dropdown ini. Kita ganti filternya. Ya, kita ganti misalnya nih untuk memastikan aja. Oke, berarti udah benar, karena error ketika diubah sortingnya berbeda. Berikutnya adalah kita akan ngetes untuk yang metode create tadi udah, berarti tinggal kita akan ngetes yang update. Can test can update kategori.
ini beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan Faker, kali ini saya akan menggunakan yang manual karena saya pengen tahu namanya, kategorinya apa. Nah, kita perlu evaluasi apakah dia benar update-nya itu sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak. Misalkan dari all name-nya kayak gini, kemudian select-nya all name, parent ID-nya adalah 0. Kita cek. Oke, ini berarti berhasil nge-create kategori untuk sampelnya. Kemudian, nah, kategori ini kita akan ubah namanya jadi new name misalnya. Ini. Jadi nanti parameternya cukup nama saja, name sama dengan new name misalnya. Kemudian ini sama, nah, ini bikin baru variabel baru, kategori setelah diupdate. Update params ID sesuai dengan yang ada di kategori repository. Kemudian, nah ini kita evaluasi. Equals, apakah akses kategorinya, ID-nya dulu kita cek. Apakah sama? Jadi memastikan yang diedit adalah kategori yang lama ini. Ada error ID. Oke, ini harusnya akses kategori ID. Request nggak dikenali. Oke, ini belum kita ubah ternyata di kategori repository. Perlu kita update juga. Ini mirip dengan yang ini, yang bagian create. Kayak gini aja. Oke, kita coba. ID of an object nggak ditemukan. Apakah tesnya sampai sini? Nomor 128 tes. Oh, ternyata di sini bukan datanya, dia hanya true false-nya. Berarti ini nggak perlu di sini, nggak bisa di sini.
kita perlu query langsung. Kayak gini. Ya. Oke, berarti ini udah match antara kategori yang lama yang mau diupdate dengan kategori baru yang sudah diupdate, ID-nya sama. Nanti yang membedakan adalah di namanya. Nah, ekspektasinya adalah namanya adalah new name yang ada di sini sesuai parameternya. Kemudian, nah ini update kategorinya harusnya kayak gini, harus sama dengan new name kayak gini. Kemudian slugnya harus juga kayak gini. Oke, kita coba. Sukses kalau kita ya coba tes, kita sengaja di error kan. Oke, error ya karena memang nggak mungkin kayak gini. Baik, update sudah. Berikutnya adalah kita akan ngetes metode delete. Public function test can delete kategori. Kita bikin sampel kategori, copy aja lah dari sini biar cepat. Kemudian kita cek jumlah kategori yang ada di tabel saat ini, yaitu adalah 1 karena kita baru create 1 ini. Kita coba tes. Ya, pas. Kalau kita ganti 2 harusnya salah, harusnya error karena memang cuma punya 1 kategori. Ya, di sini 1. Kemudian kita delete melalui kategori repository. Delete menggunakan parameter ID. Nah, kayak gini. Nah, karena cuma punya 1, berarti harusnya setelah di delete kita nggak punya kategori atau 0, artinya count jumlah kategorinya. Set count harusnya 0. Ini kita coba. Pas, karena kalau kita ganti misalnya ya, karena kita memang tidak punya kategori di dalam tabel atau 0 kayak gini. Oke, kita sudah, saya kira untuk yang positif test sampai di sini. Jadi udah mulai dari pagination, create, update, delete, kemudian dropdown sudah kita buat positif testnya. Kita lanjut ke negatif testnya. Saya kasih komen di sini misalnya. Negatif testnya misalnya yang pertama, kita akan ngetes. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, kalau kita lihat di struktur tabelnya,
kolom-kolom kayak name, slug, kemudian parent ID ini harus ada value-nya, atau untuk yang parent ID ini enggak harus sebenarnya, sudah ada logiknya, tapi untuk yang name sama slug ini harus ada. Nah, kita akan ngetes kalau ketika menginputkan itu tidak menginputkan, ketika create kategori tidak menginputkan nama atau tidak menginputkan parameter sama sekali. Nah, kita harus tes juga negatif tesnya. Misalkan jadi harus ada errornya. Misalkan should throw an error ya when create category, ya kategori and the required field, jadi required field-nya tidak diisi kayak gini. Misalnya parameternya nanti ekspektasinya adalah ada muncul exception error. Misalnya this, atau nanti aja di sini. Parameternya dulu aja. Parameternya adalah misalnya kosongan seperti ini, array kosong, artinya nggak ada inputan sama sekali. Kemudian kita mau create kategori kayak gini. Nah, ini. Nah, kita coba jalankan tesnya. Oke, ini ada error dari database. Nah, ini kita karena memang di MySQL kita definisikan bahwa name sama slugnya nggak boleh kosong kayak gitu. Nggak boleh kosong, berarti kita harus, nah ini biar lebih bagus kita bikin exception sendiri. Jadi bikin custom exception untuk kategori. Caranya adalah ya, ini kita generate exception dulu. PHP artisan make exception. Misalnya create kategori error exception. Kategori error exception kayak gini. Make clear make exception. Nah, kalau kita lihat dia akan generate exception di sini. Nah, exception ini kita bikin yang sederhana aja. Sini cuma ada metode misalnya public function report aja kayak gini. Kemudian nanti muncul message-nya atau nampilin message-nya apa. Jadi pakai kayak gini. Error on creating a category misalnya. Ya, gitu aja. Nah, ini kita perlu import juga di kategori test. Jadi harusnya ketika create kategori dengan parameter kosong kayak gini, harusnya muncul exception kayak gini. Kita harus import juga di sini. Use app exception kayak gini. Nah, berikutnya adalah kita coba lagi di sini. Udah ya. Oke.
Berikutnya adalah kita beneri di bagian kategori repositorinya, harus kita update juga penyesuaian. Di bagian create-nya harus ada exception juga untuk throw exception. Di sini kita pakai try kayak gini, try. Kemudian ini kalau parameternya complete. Selain itu dia, jadi kalau gagal ada kayak gini. Kalau kita lihat tadi exception defaultnya adalah query exceptionnya ini kayak gini, query exceptionnya. Jadi ada query exception error. Nah, ketika menangkap exception ini, maka kita throw exception baru, throw new, ini exceptionnya yang kita buat tadi. Exceptionnya adalah create kategori error exception, kemudian message-nya adalah error on creating kategori misalnya. Kita coba lihat. Ini harus kita import juga sepertinya di kategori repository. Nah, sekarang yang muncul atau not found exceptionnya, berarti ini kita harus import juga di sini custom exceptionnya. Nah, muncul error seperti ini. Jadi ketika pas create kategori tanpa parameter kayak gini, kita dapat exception kayak gini. Maka di sini kita bisa definisikan. Jadi ekspektasinya adalah muncul exception. Expect exception. Nah, kayak gini. Kita coba apakah errornya harusnya hilang errornya, karena ya errornya hilang karena kita memang mengharapkan ada exception ini ketika membuat kategori tanpa parameter. Oke, sukses untuk negatif test tanpa kategori, tanpa input. Berikutnya adalah kita bikin negatif yang lain, yaitu untuk update. Nah, ini namanya seperti ini. Kita harus bikin negatif test juga untuk update-nya, hampir mirip. Jadi ketika update kemudian parameternya dikosongi, dia juga harus error. Nah, pertama kita bikin sampel kategori dulu. Nah, ini sama, hampir mirip, cuma di sini kita ganti update, kemudian yang di sini adalah kategori ID. Nah, exception ya nanti adalah misalnya kita bikin kayak gini,
tapi ini kita ganti update. Kita coba jalankan tesnya. Nah, ini kita belum bikin exception yang ini, berarti kita harus bikin dulu. Public function report. Ya, simpel aja kayak gini. Berarti kita harus import juga di sini. Kita harus import juga di kategori repository. Kita coba jalankan ulang. Oke, ada error seperti ini. Nah, ini berarti kita perlu update juga metodenya di sini, hampir mirip dengan yang create tadi. Try, kemudian proses update-nya, kemudian kalau ada error berarti di catch exception-nya. Exception-nya ada kalau dia adalah query exception, maka kita throw new exception yang buatan kita tadi, update update kategori error exception. Kita coba jalankan ulang di sini. Oke, sukses. Jadi kalau kita hilangkan misalnya nih ada exception, ini harusnya error ya, exceptionnya adalah update kategori error exception, yang mana ini kita harapkan. Oke, mungkin satu lagi untuk negatif testnya adalah satu lagi negatif testnya adalah test should throw an error when getting kategori by invalid ID. Jadi harusnya ada error exception ketika get kategori dengan ID yang nggak valid. Nah, gini misalnya kita bikin sampel kategori baru, dan ini sama. Kemudian yang kita tes adalah find by ID. Nah, karena kita mau ngetes bahwa ketika ID-nya invalid harus ada exception, berarti ini kita bisa kasih asal kayak ini 1 2 3 misalnya. Dan di sini nggak mungkin 1 2 3 ID-nya. Oke, kita coba ini.
Oke, error. Jadi exception defaultnya adalah model not found exception. Nah, kita harus custom ini biar exceptionnya sesuai modul kita, modul kategori. Jadi kita bikin exception baru, misalnya bikin apa ya, exceptionnya apa ya, kategori not found error exception, misalnya seperti itu. Kemudian simpel aja di sini. Nah, kayak gini contohnya. Nanti di kategori repository juga harus kita buat di sini. Kita import. Kemudian kita update juga di bagian metodenya find by ID-nya. Find by ID. Try, kemudian return kayak gini. Kemudian kalau ada exception, itu exception model not found kayak gini, berarti harus throw exception baru, itu yang kita custom tadi. Ini kategori exception. Kategori not found kayak gini. Kita coba jalankan testingnya. Oke, ada error di sini. Oh, oke, nggak muncul. Ini ada perlu kita import juga. Harusnya ada lekuen kayak gini. Ya, errornya sekarang adalah exception. Nah, sekarang tinggal di tesnya aja, bagian tesnya di exception di sini. Nah, ini karena belum kita expect exceptionnya, maka ada error kayak gitu. Expect exception. Masih ada error. Typo. Masih ada error juga. Kategori not found exception nggak muncul atau nggak ditemukan, berarti karena belum kita import. Kita coba. Oke. Ya, kita sudah bikin beberapa tes positif kemudian negatifnya. Coba kita jalankan semuanya dalam satu file itu. Nah, total kita sudah bikin 11 tes. Yang positif ada 8, kemudian yang negatif ada 3. Nah, mungkin nanti kalau ada yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan sendiri. Oke, tesnya sudah selesai. Kita coba lihat di real aplikasinya, apakah ada efek yang nggak diharapkan.
Oke, bagian list normal, bagian edit formnya normal. Kalau kita save, oh ada error. Update. Kita cek di controllernya. Nah, ini nanti mungkin di controller ini kita akan bahas di tesnya, kita akan bahas di episode lain, yaitu untuk fitur tes. Kali ini kita sekedar nge-fix errornya aja. Oke, sebelumnya kita ubah ini ya. Jadi sebelumnya di kategori repository itu yang bagian update, kita udah ubah jadi create sama update-nya parameternya adalah berupa parameter biasa kayak gini. Sedangkan yang di sini adalah berupa objek kategori request. Berarti ini kita perlu ganti. Misalnya gini. Berarti ini adalah kayak gini. Request validated misalnya. Jadi kita akan ngambil kolom-kolom yang tervalidasi aja. Kita refresh. Oh, yang lain nggak muncul. Kita cek di sini request kategori request. Oke, cuma ini aja ternyata. Nah, kita perlu bahkan juga kayak ini parent ID. Jadi meskipun nggak ada validasi di sini, tapi paling tidak dia akan ditangkap di metode validated kayak gini. Kalau kita refresh, nah parent ID-nya muncul kayak gini. Kalau bagian selaknya memang nggak ada dari inputan, jadi dia akan di generate otomatis di sistem atau di kategori repository. Oke. Ya, berhasil. Kalau kita ganti misalnya formal kayak gini bisa. Kemudian kalau create, kita coba. Oke, create-nya ada error juga. Kemungkinan tinggal ganti aja kayak gini. Create and store. Oh, di sini ya kayak gini. Kemudian ini tinggal ganti aja. Kita refresh. Ya, sukses, kategori baru. Hapusnya. Oke, sukses. Baik, sampai di sini kita tadi sudah bikin unit test untuk kategori repository. Jadi tadi ada perlu penyesuaian beberapa code-nya di sini di bagian repository biar mudah dites. Ada exception juga, custom exception yang kita buat. Kemudian juga kita nge-fix untuk yang bagian controller, ternyata ada efeknya. Meskipun untuk bagian controller ini kita belum bikin tes automation testnya. Jadi nanti di bagian controller ini kita akan belajar fitur tes, tapi mungkin nanti di video selanjutnya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.